Di kesempatan kali ini kembali kita coba perdengarkan, kita coba sampaikan hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan derajat hadis ini adalah hadis yang hasan, di mana hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Abdillah, ya, beliau berkata, min awthaqi ural iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillahi wa tu'tiya fillahi wa tamna'a fillahi. Jadi dari Abu Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tali iman yang paling kuat, ya, tali iman yang paling kokoh, walaupun itu kecil, namun dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di sini disebutkan apa? Tali iman yang paling kecil tapi kuat. Berarti apa? Amal ini nanti adalah amal yang sederhana, maksudnya sesuatu yang sederhana, sesuatu yang memang ringan, namun dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang dikenal dengan tali iman itu. Jadi tali iman yang paling kuat adalah, yaitu ketika seseorang itu mencintai karena Allah, an tuhibba fillah, ya, ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, wa tubghidha fillah, dan sesuatu itu kalaupun dia membenci, ia pun membencinya karena Allah, wa tu'tiya fillah, dan dia memberi sesuatu juga karena Allah, wa tamna'a fillah, dan juga dia tidak memberi ataupun pelit, menahan diri untuk tidak memberi sesuatu ke orang lain, itu juga karena Allah. Nah, coba kita perhatikan pelajaran yang terkandung dari hadis yang telah kami bacakan. Ketika Rasulullah mengatakan tali iman yang paling kuat, tali iman yang paling kecil dan kuat, berarti di sini apa yang seperti yang telah kami sampaikan, walaupun itu kecil talinya, namun itu tidak akan pernah putus, kuat sangat. Yaitu ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Dan itu menjadi konsep cinta seorang muslim. Kita tidak mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu sesuatu yang Allah cintai juga, maka kita ikut mencintainya. Ya. Pasti apa yang kita cintai karena Allah? Sesuatu yang baik-baik. Karena nggak mungkin kita bilang mencintai sesuatu keburukan karena Allah, nggak mungkin. Buruk nggak perlu dicintai. Keburukan harus dibenci. Jadi yang dicintailah kebaikan, sesuatu yang baik-baik, apakah itu amal baik ataupun orang yang mengamalkan kebaikan, kita harus mencintainya. Karena apa? Dia adalah orang yang taat kepada Allah, dia adalah orang yang telah berbuat baik kepada Allah, maka kita pun ikut mencintainya. Itu yang dikatakan dengan cinta karena Allah, ya, bukan karena dunia, bukan karena alasan-alasan yang lain, ya. Jadi saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membenci pun harus karena Allah. Dan ini juga menjadi konsep benci dalam Islam. Kita tidak membenci sesuatu kecuali sesuatu itulah sesuatu yang dibenci oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita pun ikut untuk ikut membencinya. Dan benci seperti itu jadi ibadah. Seperti cinta yang tadi juga. Cinta benci karena Allah itu bisa menjadi ibadah. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan benci karena Allah? Ya, karena membenci sesuatu yang Allah benci, seperti maksiat ataupun pelaku-pelaku maksiat, kita benci melihatnya. Ya. Siapa saja yang melanggar syariat, siapapun orang yang dia itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan Islam dengan semestinya, maka perbuatan apapun itu yang melanggar syariat, maka kita harus membencinya. Kemudian sebagaimana juga kepada pelakunya. Berarti itu dikatakan dengan benci karena Allah. Walaupun nanti saudaraku jangan salah-salah, benci itu bukan berarti kita harus menjauh. Ini baru kita bahas tentang perasaan benci. Kita harus benci kepada pemaksiat dan pelaku maksiat, karena Allah membencinya. Namun bagi kita seorang muslim yang da'i, yang ditugaskan kemudian diamanahkan kemudian untuk memperbaiki umat dari kerusakan, maka benci di sini benci sayang, ya, benci yang kemudian melahirkan sikap untuk merubahnya, mendakwahinya, bukan malah meninggalkan dan menjauhi. Itu bagi kita
yang memang ditugaskan kemudian sebagai seorang muslim untuk ya memperbaiki ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian tali iman yang paling kuat itu juga adalah ketika kita memberi sesuatu itu juga harus karena Allah. Nah, bukan karena ingin sekedar memberi hobi ya. Kita memberi karena ya sekedar sayang. Kalaupun kita harus memberikan sedekah kepada fakir miskin misalnya, kita harus memberikan sedekah untuk pembangunan fasilitas ibadah, itu betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa dari manusia dan tidak mengharapkan apapun dari dunia ini, murni karena Allah. Hari ini karena ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita terkadang memberi juga, namun ada harapan-harapan dunia yang ia harapkan, itu bukan lagi karena Allah. Maka seberapa banyak pun harta yang ia keluarkan ya, walaupun itu atas jalan Allah, dia berikan di jalan Allah, tapi tujuannya bukan Allah. Apa maksudnya memberi di jalan Allah? Ya seperti memberi sesuatu untuk urusan-urusan ibadah, mengeluarkan infak untuk pembangunan masjid, itu jalan Allah. Mengeluarkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan pendidikan, itu jalan Allah. Walaupun itu memang di jalan Allah, tapi tujuan akhir yang dia inginkan bukan Allah, maka itu juga tidak dikatakan memberikan Allah. Ria misalnya, ketidakikhlasan dia dalam memberi, itu bukan karena Allah. Nah, seandainya dia memberi sesuatu betul-betul karena Allah, itu juga bahagia pada ikatan iman yang sangat kuat. Itu disebabkan iman yang ada di hatinya. Karena dorongan iman yang ada di hatinya karena Allah, kepada Allah, maka dia pun nanti memberi sesuatu karena Allah. Dia apapun nggak akan pernah putus. Ya, selalu berhubungan. Itulah yang dimaksudkan dengan tali iman. Sesuatu apapun itu berhubungan selalu, terikat selalu dengan Allah. Ketika dia mencintai, terikat cinta itu karena Allah, ada tali ikatan dengan Allah. Ketika dia membenci sesuatu, ada tali ikatan benci itu juga karena Allah. Dan ketika dia memberi sesuatu, ada ikatan tadi yang sangat kuat. Ikatan yang memberinya itu juga ikatan yang terhubung langsung karena Allah. Dan ketika dia pelit pun pelit karena Allah. Apa maksudnya? Dia tidak memberi karena sesuatu itu apabila dia berikan akan dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak memberi. Dikhawatirkan apapun yang dia berikan nanti akan malah menjadi orang bermudah untuk ya maksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Itu juga tidak memberi, pelit untuk urusan seperti itu ya, maka itu juga tidak memberi karena Allah. Maka pelit di sini malah dapat pahala. Pelit seperti ini malah jadi ibadah. Pelit seperti inilah wajib pelit. Kondisi pelit yang seperti ini malah wajib. Kalau kita berikan malah kita yang berdosa. Kita tahu bahwa ini orang meminta untuk maksiat kepada Allah. Kita tahu bahwa dia meminta sesuatu untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Datang misalnya panitia pelaksana konser misalnya kepada kita, meminta sumbangan untuk kesuksesan ya, kelancaran kegiatan konser tersebut. Nah, tahu kita bahwa ini adalah panitia konser. Yang jelas bahwa konser itu musik-musik di situ, ada wanita-wanita yang berjoget-joget, yang terbuka auratnya, jelas bahwa itu pelanggaran syariat. Kemudian datang kepada kita untuk meminta infak, meminta sumbangan. Nah, di saat seperti itu, kondisi seperti itu, maka kita wajib tidak memberi. Wajib pelit. Tahu anak kita bahwa dia narkoba, dia meminta kepada kita untuk keperluan memberi sabu-sabu misalnya, kita menahan diri untuk tidak memberi kepada anak kita yang kita tahu bahwa dia akan gunakan itu untuk merokok misalnya. Kita tahu bahwa nanti dia akan gunakan kepada hal yang melanggar syariat. Maka pelit seperti ini bagi orang tua, maka orang tua yang pelit wajib pelit bagi anak yang seperti itu. Ada anak misalnya yang dia memang belum cukup akalnya, belum cukup mampu dia berpikir dengan yang baik, akhlaknya buruk, dia belum paham terhadap urusan agamanya, hari-hari dengan maksiat. Kemudian dia meminta kepada kita motor, kendaraan, yang kita tahu bahwa kalau dia nanti memiliki kendaraan akan lebih bahkan memudahkan dia bermaksiat kepada Allah, membuat dia lebih lalai dari mengamalkan syariat ini, akan membuat dia nanti berhura-hura, membonceng wanita lain yang bukan mahram. Dia akan membuat nanti lalai dari menghafal Quran, dari belajar agama, akan membuat nanti dia bergadang malam dengan alasan-alasan yang tidak disyariatkan. Dia pasti akan terlalaikan dengan motor itu. Dia akan berangkat entah kemana untuk bermaksiat kepada Allah.
bersama teman-temannya. Nah, menahan diri untuk tidak memberi motor kepada anak kita yang kita tahu bahwa anak kita ini tidak akan bisa memanfaatkan motor ini di jalan Allah, maka pelit orang tua terhadap anak seperti ini juga pelit wajib, harus, dan itu bahagian daripada iman kepada Allah. Kalau sebaliknya, tahu anak kita itu anak yang tidak cukup akalnya, dia belum paham terhadap nilai-nilai Islam, nggak belajar agama, hari-hari dalam kelalaian dari syariat Islam, tidak mengamalkan syariat. Kita pun sayang atas alasan sayang, nggak enak, takutnya nanti dia marah, sehingga kemudian kita memberikan fasilitas-fasilitas kepada dia, fasilitas dunia seperti HP misalnya, seperti motor tadi, dan apapun lah itu, mungkin uang bentuknya, karena alasan sayang cuman nggak enak dengan anak. Takutnya nanti dibully dia bersama oleh teman-teman yang lain. Maka kondisi seperti itu kita telah memberi bukan lagi karena Allah. Kita tidak lagi pelit. Kita langsung memberi. Nah, ini bahaya saudaraku. Malah memberi di sini jadi dosa. Kita telah berta'awun dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Janganlah engkau saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan ikut-ikutan untuk melakukan membantu kegiatan-kegiatan yang ada maksiatnya. Maka di sini saudara yang dirahmati Allah, cinta benci karena Allah itu ibadah. Dermawan dan pelit karena Allah juga ibadah. Maka jangan sampai kita asal-asal memberi. Kalaupun harus memberi, ingat, cocok enggak? Untuk kebaikan enggak? Dan rawat hati ini dengan menghadirkan keikhlasan di saat memberi. Insya Allah itu bahagian daripada nilai-nilai iman yang Allah tanamkan di hati kita dan akan membuahkan pahala besar. Dan kemudian ketika kita pandang, ini pantas enggak diberikan? Cocok enggak? Di jalan Allah enggak? Kalau bukan di jalan Allah, maka tahan diri untuk tidak memberi. Pelit kita di saat seperti itu juga bahagian pada iman. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hadis yang lain nanti Rasulullah pernah bersabda apa? Man ahabba lillah, siapa saja orang yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan siapapun yang dia membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan dia dermawan, suka memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia menahan diri untuk tidak memberi, pelit, itu pun juga karena Allah, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna imannya. Apa mafhumul mukhalafah dari hadis ini? Kalau ada orang yang mencintai bukan karena Allah, siapapun yang dia membenci bukan karena Allah, dan siapa saja dia yang memberi bukan karena Allah, dan siapa saja di antara orang yang dia pelit bukan karena Allah, maka sungguh belum sempurna imannya. Itu mafhum mukhalafah dari hadis ini. Maka ayo kita lihat, ayo kita introspeksi diri, bagaimana cinta dan benci yang telah kita miliki sampai hari ini. Cinta dan benci yang kita miliki sampai kepada hari ini itu karena apa? Ketika kita suka memberi, itu karena apa? Jangan nanti harta kita keluarkan sia-sia saja di mata Allah. Nanti kita akan menjadi orang yang sia-sia. Dengan begitu banyak harta yang kita keluarkan, ternyata itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, karena ketidakikhlasan kita di saat memberi. Dan pelit kita pun malah jadi dosa ketika kita pelit bukan karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hadis yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita banyak bisa mengambil pelajaran darinya, dan kemudian kita padai dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.